Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma rabbana lakal hamd bima khalaqtana wa razaqtana wa hadaitana wa 'allamtana wa anqadtana wa farrajta 'anna. Allahumma lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, jangan Kau palingkan hati-hati kami ketika Engkau telah memberikan hidayah-Mu kepada kami. Dan berikanlah kepada kami, wahai Allah, dari sisi-Mu rahmat kasih sayang. Sesungguhnya Engkau adalah Maha memberi. Wahai Allah, karuniakanlah kepada kami istri-istri, suami-suami dan anak-anak yang menjadi permata hati kami, yang membahagiakan kami di dunia dan di akhirat. Dan wahai Allah, jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan mulai kajian di studio. Nanti sebagaimana biasa ada tanya jawab melalui nomor SMS Radio Dakwah. Dan saya akan menyampaikan materi selama setengah jam, yaitu 30 menit. Kemudian tanya jawab 30 menit. Kita akan membahas tentang pendidikan anak dalam Islam, karena materi ini cukup panjang sehingga perlu dibagi-bagi menjadi beberapa judul tiap-tiap pertemuan. Pendidikan anak dalam Islam ini sangat penting sekali, karena kalau kita salah dalam mendidik anak, maka yang rugi adalah kita sendiri, para orang tua. Mumpung kita masih ada waktu untuk mendidik anak-anak kita, mentarbiyah anak-anak kita, maka kita jangan menyia-nyiakan waktu itu. Sebelum datang nanti waktu kesibukan. Setelah kita sibuk, kita enggak punya kesempatan untuk mendidik anak-anak kita lagi, dan akhirnya kita gagal dalam pendidikan anak ini. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, semoga Allah menyertai Anda dengan cinta, kasih sayang, dan lindungannya. Untuk hari ini, materi yang lebih khusus adalah tentang pendahuluan secara umum, dan ini merupakan tausiah kepada para orang tua, tausiah kepada para ibu dan para bapak. Kita sebagai orang tua mempunyai peranan yang sangat besar terhadap anak kita. Karena setiap anak yang lahir itu berada di atas fitrah, dia lurus, dia baik. Yang membuatnya menyimpang dari fitrah itu adalah kedua orang tuanya dan lingkungannya. Sebagaimana dalam hadis sahih yang kita sudah sangat sering mendengarnya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tiap-tiap bayi yang lahir dia berada di atas fitrah, dia masih lurus, masih bersih. Yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi adalah kedua orang tuanya, adalah bapak dan ibunya. Jadi setiap anak lahir itu di atas fitrah, dia masih bersih, dia berada di atas kebenaran, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sebagaimana firman Allah itu di dalam surat Ar-Rum ayat nomor 30.
La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Jadi masih lurus anak itu. Yang membuat anak ini menyimpang keluar dari fitrah adalah kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Karena ayah dan ibulah yang paling berpengaruh kepada anak itu, lingkungan. Kemudian juga sebagai para orang tua, kita bertanggung jawab kepada siapa saja yang berada di bawah kita. Ada sebuah hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim rahimahumallahu taala, melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa sahabat ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya tentang yang kamu pimpin. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Imam, penguasa adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Kepala rumah tangga adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang keluarganya, tentang keluarga yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Ibu rumah tangga adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan ditanya tentang rumah tangganya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan pembantu adalah pemimpin untuk menjaga harta majikannya dan dia akan ditanya tentang amanat yang diembankan kepadanya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyati. Pada intinya kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya tentang yang kamu pimpin. Subhanallah. Sebuah hadis yang demikian jelas bahwa kita semua, para bapak, kepala rumah tangga, para ibu-ibu rumah tangga adalah pemimpin. Suami akan ditanya tentang istrinya, bapak dan ibu akan ditanya tentang anak-anaknya. Semuanya ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab. Apakah kita menjadi pemimpin yang benar, sebagai suami yang lurus, sebagai bapak dan ibu yang lurus, yang memberikan kepada anaknya pengarahan-pengarahan yang syar'i, memberikan kepada anaknya petunjuk-petunjuk Al-Quran, petunjuk-petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan keluarganya, terutama adalah anak-anaknya. Tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman rahimakumullah, dimanapun anda berada, kalau ada yang sakit, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesabaran, ketabahan, keringanan dan kesembuhan. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim, surat ke-66, ayat nomor 6. Allah mengatakan di sana, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan, yang di sana ada malaikat yang keras, yang tidak pernah mendurhakai Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ayat ini jelas sekali Allah memanggil orang-orang beriman. Lalu Allah mengatakan ku anfusakum, selamatkan dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Jadi anak-anak kita adalah aset yang pasti. Aset kita yang pasti, harta kita yang pasti adalah anak-anak kita. Pasti ada di tangan kita. Sekarang tinggal bagaimana kita berlaku,
bagaimana kita mempermainkan bola yang ada di tangan kita ini. Apakah kita memberikan kepada anak kita pendidikan yang benar? Apakah kita telah mengarahkannya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah kita membiarkannya, kita lupakan anak-anak kita sehingga dia tersesat jalannya? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika mengomentari ayat ini, qu anfusakum wa ahlikum nara, beliau mengatakan, "Allimu anfusakum wa ahlikum al-khair." Ajarkan kepada dirimu dan keluargamu kebaikan. Kita wajib belajar kebaikan dan kita wajib mengajarkan kebaikan itu kepada keluarga kita yang di dalamnya adalah anak-anak kita.